Oke. Shalom semuanya. Apa kabar? Semuanya baik? Aduh, saya senang banget bisa ada di tempat ini, di tempat yang baru. Ini kayaknya ukuran Pastor Nala ya ini ya. Saya mesti pakai sepatu yang platform tadi. Oke, yuk kita doa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berada dalam hadirat-Mu dan berkumpul bersama untuk mempelajari firman-Mu. Roh Kudus, Engkaulah guru agung kami. Mari bicara kepada kami dan nyatakan kehendak-Mu dan perkatakanlah apa yang menjadi tujuan dan hikmat marifat-Mu. Kami mau nyatakan di tempat ini bahwa hadirat-Mu nyata di tempat ini. Dan kami mau nyatakan bahwa iman akan bangkit dan pengharapan akan tumbuh subur di tempat ini. Engkau mau menawan setiap pikiran perasaan yang bukan daripada Engkau. Yang mau meninggikan diri di atas daripada pengertian firman-Mu. Dan biar di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu boleh dinyatakan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan amin, amin. Amin, shalom semuanya. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Pastor David, saya sangat bersyukur bisa ada di sini. Buat saya ICC adalah my home away from home, my second home. Semua anak-anak saya dan istri saya juga tahu itu. Saya kalau di sini ngerasa kayak di rumah gitu ya. Tadi seperti sudah diperkenalkan, saya adalah gembala dari gereja Boston City Blessing Church. Saya dikaruniai 3 putri, yang nomor 2 ada di sini. Boleh berdiri sebentar sayang, biar ini anak saya nomor 2 ya. Casingnya memang mungkin masih gini tapi anak saya udah 3 ya. Yang paling besar umur 24, ini umur 21, yang paling kecil bonus umur 14. Nah, saya juga nggak sendiri sini, ada juga saudara kembar saya hadir. Boleh bangkit berdiri sebentar? Ya, silakan coba dilihat. Nah, kan? Ya. Ini udah saya cukur, kalau kemarin agak lebatan, waduh benar-benar seperti pinang dibelah sembarangan. Jadi gitu ya, dia yang lebih baik lah. Congrats Pastor Mario, wow, saya habis ini mau konseling. Oke, saya sudah kurang lebih sekitar 27 tahun menggembalakan di Boston. Dan saya sudah kenal gembala Anda, Pastor Nala, kurang lebih 20 tahun. Jadi waktu 7 tahun jadi pastor ketemu kakak dan sahabat yang luar biasa. Yang sangat memberkati dan membentuk kehidupan saya. Dan I'm so blessed to call him my brother. Dan saya mau share kepada Anda hari ini seperti yang sudah ditugaskan. Pastor Siani bilang temanya tentang hope gitu ya. Saya mau share tentang my struggle with hope. Jadi kalau boleh kepada Anda saya mau berikan 4 apa yang menjadi musuh daripada pengharapan. Tapi ini personal ya. Dan listnya nggak final, Anda bisa tambah sendiri. Tapi ini 4 yang saya sering kali alami ya. So, saya mau mulai dengan Roma 15 ayat yang ke-13. Jadi judul saya hari ini The Enemies of Hope ya. Roma 15 ayat 13 ini ayat favorit buat saya dan setiap minggu sehabis tutup ibadah saya tambahkan ini jadi benediction, jadi doa berkat ya. Jadi kita baca sama-sama ya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Jadi sumber pengharapan siapa? Sumber pengharapan siapa? Allah. Amin. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Bukan apapun dalam kehidupan kita, bukan siapapun dalam kehidupan kita. Tapi sumber pengharapan kita adalah Allah. Saya ingat satu saat saya baca kutipan dari seorang hamba Tuhan senior di Amerika, Leonard Ravenhill. Dia bilang begini, kamu gak bisa bilang bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kamu butuhkan sampai Tuhan adalah satu-satunya yang kamu miliki. You can't say that God is the only one you need until God is the only one you have. Seringkali kita harus sampai kosong, kehilangan segalanya, baru kita benar-benar ngerti esensi bahwa benar. Tuhanlah satu-satunya gitu ya. Nah di ayat ini Paulus mengatakan kepada gereja Roma adalah gereja yang sangat modern, progresif, dan bahkan ada altar dari berbagai Tuhan di situ ya. Tetapi Tuhan katakan, Paulus katakan dengan jelas, Allah sumber pengharapan. Dialah Allah sumber pengharapan yang memenuhi kamu
dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan apa? Roh Kudus. Jadi Tuhan sumber pengharapan dan dia mengalirkannya melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ada amin? Jadi saya dengar di sini baru masuk Starlink ya katanya ya. Dari Mas Elon, betul ya? Kan tinggal ada open sky langsung terkoneksi gitu ya. Puji Tuhan loh, buat kita punya Roh Kudus. Kita tidak pernah tanpa pengharapan. Karena Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita dan dialah. Itu adalah conduitnya gitu ya. Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan sumber, dia memenuhi melalui Roh Kudus. Nah tapi apa yang saya pelajari mengenai pengharapan itu adalah sederhana ini. Jadi bahwa segala yang dapat dipenuhi itu juga bisa dikosongkan atau dibocorkan. Anything that can be filled can be emptied. Jadi ini merupakan satu kenyataan yang sobering buat saya. Karena berapa banyak daripada Anda sama seperti saya. Satu saat kita bangun kita ngerasanya kuat banget. Kita kayaknya baterai 100%, betul ya? Tapi berapa banyak daripada kita sadar bahwa kita nggak akan 100% selamanya. Betul ya? Ada hal-hal yang akan leaking, yang akan menyedot, yang akan membocorkan gitu loh. Dan kita tahu bahwa what God came to fill, the devil come to steal. Apa yang Tuhan datang untuk penuhi, iblis selalu datang untuk curi. Jadi supaya Anda sadar bahwa kita ini sekalipun kita anak Tuhan, kita membawa kuasa pengurapan dari Tuhan, bukan berarti hidup kita tanpa tantangan. Saya tidak mau membesarkan murid Kristus yang hidup di ruang hampa. Tapi saya percaya bahwa gereja ini bukanlah kelompok daripada murid yang dibesarkan di ruang hampa. Tapi kita adalah murid-murid yang dibesarkan di dunia nyata. Di mana di dunia nyata itu penuh dengan tantangan dan musuh. Ada amin semuanya? Jadi ini yang perlu kita sadari. Nah saya ingin share yang pertama, apa yang seringkali jadi musuh buat pengharapan. Amsal 13 ayat 12 bilang begini. Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya bilang hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. Jadi musuh yang pertama daripada sebuah pengharapan itu biasa adalah penundaan, ya, atau delay, atau proses. Berapa banyak di sini yang pernah mengalami proses dalam hidup? Oh belum semua, mudah-mudahan sesudah selesai kebaktian ini Anda bisa sign formnya di belakang, ya, ada gitu ya. Jadi ada yang namanya delay atau proses. Nah itu yang seringkali kalau buat saya, seringkali udah excited terima janji Tuhan gitu ya. Pengharapan naik tinggi, energi pas, semuanya everything align gitu ya. Terus gak datang-datang, gak terjadi. Bahkan bukan sekedar gak terjadi, hidup makin susah. Ada yang pernah ngalamin itu? Atau ini cuma di Amerika doang, di Indonesia kayaknya hidup kayaknya lebih gampang ya di sini ya Pastor. Konselor gimana? Kayaknya di Indonesia hidup lebih... Ya, tapi itulah kenyataan hidup kita. Sekali lagi saya katakan kita bukanlah murid yang hidup di ruang hampa. Kita murid yang hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak musuh. Nah, mayoritas ini penundaan kita nih yang kita alami ini bisa dikategorikan dalam 3 jenis ya. Yang pertama ini penundaan yang terjadi karena saya. Semua katakan karena saya. Jadi seringkali di dalam kehidupan kita ada penundaan yang terjadi itu karena apa yang kita lakukan atau apa yang kita tidak lakukan. Ya contohnya bangsa Israel itu waktu mereka disuruh membangun kembali Yerusalem itu mulanya kan yang menyelesaikan Nehemia itu ya kan. Tapi kan sebelumnya udah ada nabi-nabi yang lain dikirim. Nah mereka tuh banyak yang menunda. Mereka tidak melakukan apa yang harus dilakukan sehingga akhirnya proyek itu tertunda dan berkat juga tertunda. Banyak hal yang tidak terjadi gitu ya. Saya yakin banget bahwa kalau kita mengalami penundaan, yang perlu kita pelajari dan kita cermati itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyalahin keadaan, kita nggak bisa nyalahin orang lain. Yang perlu kita cermati itu adalah saya. Gitu ya. Jadi yang pertama, adakah hal yang saya lakukan yang menyebabkan penundaan ini? Mungkin saya berontak dari Tuhan, mungkin saya gak dengerin Tuhan. Mungkin juga adakah hal yang saya lakukan
yang menyebabkan penundaan ini. Mungkin saya melakukan hal yang di luar daripada kehendak Tuhan, atau mungkin saya nyata-nyata berseberangan dengan apa yang Tuhan katakan. Ya kita mesti nyata benar, fokusnya mesti jelas. Problemnya apa gitu ya. Saya ingat satu cerita, satu saat pesawat jet El Al nih delay. Dan lama banget gitu, waktu nggak udah di gate nggak terbang-terbang. Kemudian passengernya komplain tanya sama stewardess, ini kenapa kok nggak terbang-terbang. Terus nggak lama stewardessnya bilang, oh iya karena pilotnya ini dengar ada suara yang nggak baik di engine-nya gitu. Jadi mereka pilotnya belum mau terbang gitu. Terus nggak lama, lama banget akhirnya terbang juga. Terus passengernya tanya, oke ini kenapa lama banget? Apa akhirnya penyebabnya? Oh iya lama soalnya kita nyari pilot baru gitu. Jadi berarti bunyinya masih tetap ada gitu. Cuma pilotnya aja yang diganti. Pilot yang ini mungkin lebih budak. Jadi problem solve gitu loh ya. Ngerti gak ya maksudnya? Kita mesti jitu juga cari penyebabnya ya. Yang pertama ya kita ngelihat diri kita, fokusnya problemnya ini apa gitu. You have to get it right and address the real issue. Ya kan kalau borok ya disembuhin jangan dibedakin. Ngerti ya? Betul ya? Jadi apakah saya berkontribusi dalam penundaan ini? Apakah ada pemberontakan saya? Apakah ada saya nih gak naatin Tuhan atau ada hal yang saya lakukan nih yang berkontribusi? Yang kedua karena musuh, simple lah ya. Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13 menceritakan bagaimana waktu Daniel berdoa, tapi malaikat tuh baru datang hari keberapa gitu ya, 21 kalau gak salah. Waktu malaikatnya itu datang, dia bilang begini kepada Daniel, jangan takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Tetapi the Prince of Persia itu yang berdiri menghalangi aku. Jadi ada peperangan rohani yang ada. Sekali lagi kita tidak hidup di ruang hampa. Kita hidup di dunia yang hancur di mana iblis dibuang ke dalamnya. Jadi kalau Anda berketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan, sudah pasti ada musuh buat Anda. Ya, oke. Yang kedua, yang pertama karena saya, katakan karena saya. Yang kedua karena musuh. Yang ketiga karena Tuhan. Gitu ya, mungkin memang Tuhan belum memberikan kepada kita waktu yang mungkin ya ada purpose-nya buat Tuhan gitu ya. Karena gini loh, jadi saya ingat ada orang yang mau ngantri beli semangka gitu ya, ini antrian panjang gitu. Sampai dia yang terakhir udah antri, begitu dia maju, pedagangnya bilang sebentar ya. Terus dia masuk ke dalam lama, waduh dia kesel banget, yang lain kok dilayani dengan baik. Begitu dia, kok lama banget gitu. Akhirnya balik orangnya bilang, sorry, saya ke belakang soalnya saya ngambil yang terbaik. Yang ini udah jelek, kamu kayaknya deserve yang terbaik. Gitu. Jadi sometimes Tuhan itu mengizinkan delay karena dia mau lead you to fulfillment. Bukan cuma sekedar pemenuhan, tetapi fulfillment dalam arti penggenapan dari semua janji-janji dia. Dan itu butuh waktu. Ada amin semuanya? Bagaimana kita menyikapi penundaan? Ya, yang pertama kita harus pahami janji kita nih apa gitu loh. Ada banyak daripada kita conveniently dengar kesaksian orang terus kita ambil. Saya juga dulu begitu. Wah ini keren banget kesaksiannya. Diaminin aja. Padahal setiap daripada kita ini punya janji yang personal dari Tuhan. Ada amin? Saya mau challenge Anda untuk dalam pertumbuhan Anda jangan copy paste dari orang lain. Jalani sendiri. Cari sendiri, minta sendiri, pelajari. Karena Tuhan tidak akan pernah kehabisan hal yang baik buat setiap daripada kita. Ada janji yang khusus dengan nama setiap daripada Anda yang Tuhan sudah siapkan. Jangan Anda copy paste dari orang lain. Jadi pahami janjimu apa. Kenapa perlu kita pahami? Karena spesifik. Untuk saat yang spesifik, untuk kebutuhan yang spesifik, untuk tujuan yang spesifik. Dan hanya bisa unlock buat Anda. Ya. Kalau Anda seperti masuk kantor pakai kunci pintu yang sidik jari, hanya bisa sidik jari Anda yang unlock the key, the promises. Sidik jari orang lain nggak bisa. Ya, kenali musimmu. Musimnya Anda nih apa? Gitu ya. Jadi untuk pemenuhan daripada janji itu terlibat juga musim. Musimnya Anda apa? Ada banyak daripada kita yang merasa begitu Tuhan kasih janji, besok kedip langsung jadi gitu. Ya. No enggak, ada musim. Kenapa musim itu penting? Karena buat Tuhan lebih penting kamu yang bertumbuh daripada sekedar janji yang ditepati.
Buat Tuhan yang paling penting tuh buat kamu bertumbuh sehingga kamu berbuah daripada sekedar janji ditepati. Kamu lebih berharga daripada janji, daripada hadiah Tuhan itu, daripada pemenuhan itu. Jadi harus kamu pahami, kamu objeknya buat Tuhan. Gitu ya. Kamu objeknya. Jadi kita nih berharga, jadi kenali musimmu. Yang terakhir, ya kita harus selaraskan waktu kita dengan Tuhan. Kita harus align ourselves, synchronize dengan waktu Tuhan. Ya, saya sangat diberkati dengan apa yang Pastor Rick Warren katakan ya. Dia katakan begini, pada saat kita berdoa dia bilang begini. Pada saat the request is not right, pada saat requestnya not right, seringkali Tuhan katakan no. God says no. Gitu ya. When the timing is not right, God will say slow, bukan no, tapi slow. Nantikan gitu ya. When the request and the timing are right, pada saat permintaan dan waktunya tepat, but you are not right, God would say grow. Ingat ya, yang pertama kalau nggak benar, no. Yang kedua kalau timingnya nggak tepat, katakan slow, tungguin, pelan-pelan gitu ya. Yang ketiga kalau requestnya dan timingnya tepat, tapi kamunya yang belum tepat, mungkin kamu belum punya maturity-nya untuk menerima janji itu. Tuhan katakan grow, kamu bertumbuh dulu, janjinya ini gak akan kemana-mana. Nah yang terakhir pada saat request is right, timing is right, and you are right, then God would say go. Jadi kita perlu kenali janji kita, musim kita, dan kita harus synchronize dengan waktunya Tuhan. 2 Petrus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 9, saya senang banget sama ayat ini, dibilang begini. Akan tetapi, ada ya sini ya. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, katakan sama-sama, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jangan terlalu terpaku pada satu hari 1000, 1001 gitu. Nanti kalian mulai hitung-hitung gitu. Enggak. Tapi poinnya adalah Tuhan punya timingnya sendiri. Jangan pernah satu ini kamu tidak boleh lupakan. Katakan sama, satu ini tidak boleh lupa. Ya, tengok kiri kanan, katakan jangan lupa. Ya, jadi bahwa Tuhan itu punya timing yang lain daripada kita. Jadi kita perlu selaraskan diri kita dengan timingnya Tuhan. Ya, di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 3 itu di dalam Living Bible Translation bagus dikatakan, this thing I plan won't happen right away. Slowly, steadily, surely the time approaches. Jadi apa yang aku rencanakan ini tidak akan terjadi langsung, tetapi akan berkala. Kemudian dikatakan, when the vision will be fulfilled. If it seems slow, do not despair. Jadi kalau ada penundaan, jangan kecil hati. Nantikanlah Tuhan. Dikatakan, for these things will surely come to pass. Just be patient. Just be patient. They will not be overdue, not a single day. Nggak akan kelewatan sehari pun enggak. Ada amin semuanya? Itulah Tuhan kita semua. Itulah Tuhan Anda dan Tuhan saya. Ya, itu yang pertama ya. Itu yang paling sering bikin saya discourage, yaitu pada saat terjadi penundaan. Yang kedua, itu adalah tendensi kita untuk lupa atau melupakan janji Tuhan. We have a tendency to forget God's promises. Itu kenyataan kita sebagai manusia. Makanya saya senang banget dengan ayat yang berikut ini. Bro, baik daripada Anda tahu Ratapan 3 ayat 22. Ada yang ingat gak? Dulu sekolah minggu, kasih Tuhan tak berkesudahan. Ini gak lulus sekolah minggu semua apa ya? Ada lagu dulu, kasih Tuhan tak berkesudahan. Brother Matius bantuin yang dari I3 ini lagu kita dulu nih. Tak habis-habisnya rahmatnya, betul ya? Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Oke, sampai situ aja. Itu yang terkenal. Tapi hari ini yang saya mau tekankan justru ayat sebelumnya.
Yaitu adalah Ratapan 3 ayat 21. Ini yang bahasa Inggrisnya bagus banget. Dibilang begini. But this I call to mind, therefore I have hope. Jadi bahasa Indonesianya yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat akan hal ini. Nah baru kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tidak pernah habis. Tapi yang menarik gini dibilang, ketika aku mengingat akan hal ini. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, I call this to mind. Jadi kita harus secara intentionally, secara sengaja, sering-sering call it to mind. Karena kalau enggak kita lupa. Halo? Simple kan ya? Kita ini punya tendensi sering lupa. Nah biasanya yang diingat yang jelek. Kalau yang baik sering kelupaan. Kebaikan orang sering dilupakan. Tapi kalau dia buat salah sekali, waduh itu. Sampai masa tuaku gitu. Kesalahanmu tetap ku ingat-ingat gitu ya kan. Dalam bahasa Inggris ini bagus sekali. Jadi penulis Ratapan dia bilang, ini pengajaran buat kita. Kita mesti sering-sering intentionally call to our mind. Harus kita panggil, harus kita summon. Harus kita sering-sering gitu loh, membuat effort ini gitu. Maka dari situlah pengharapan akan timbul. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat akan hal ini. Nah Anda tahu nggak bahwa di Alkitab penuh dengan peringatan mengenai forgetfulness, jangan lupa. Itu dari awal, dari Musa, para nabi, sampai ke Daud, para rasul sampai Yesus, itu penuh dengan peringatan jangan lupa. Bahkan para rasul itu di dalam bukunya menulis, aku menuliskan ini supaya kamu nih gak lupa. Ya, Yeremia bilang begini, Yeremia 18, 13, 15, umatku telah melupakan aku. Jadi memang itulah kenyataan kita, makanya kita dibilang domba. Jadi jangan GR kalau dibilang domba, dia adalah gembala. Domba itu binatang yang paling helpless. Sampai inget aja itu sering perlu diingetin. That's how helpless kita. Gak pernah ada orang mati digigit domba, itu gak pernah ada. Yang ada domba dibikin sate domba muda, nah itu lain cerita. Gak pernah ada orang mati terkapar karena diemut sama domba, itu gak pernah ada. Ya karena kita nih helpless, makanya kita butuh bantuan. Ya. Di dalam kitab Ulangan Musa tuh bilang, apa yang kuperintahkan padamu hari ini harus kau perhatikan. Ingat gak itu ya? Tuliskanlah di dahi, ikatkan di tangan, tulis di ambang pintu, ceritakan ke anak-anakmu waktu tidur, waktu bangun, waktu dalam perjalanan. There's a great deal of ministry of reminding in the Bible. Why? Karena kita pelupa. Gak perlu nunggu tua. Makanya jangan suka begitu sama orang tua, udah mulai pikun. Enggak, kita orang Kristen generally emang pikun kok. Karena Alkitab kita penuh dengan peringatan mengingatkan. Tuhan kita gak mungkin salah. Karena dia tahu siapa dombanya. Aku adalah gembala yang baik mengenal dombanya. Halo? Iya kan? Mazmur Daud bilang, I will remember the deeds of the Lord. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Daud aja tuh, dia make a deliberate effort. Aku mau ingat. Karena kalau gak deliberate, gak intentional, pasti lupa secara spontan. Apa yang kamu tidak lakukan secara intentional, kamu akan lupa spontaneously. Simple banget. Aku hendak mengingat perbuatan Tuhan, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibannya, jangan pernah lupa. Aku hendak menyebut segala pekerjaan, perlu disebut. Perlu, karena iman timbul dari, iya kan? Ingatan juga timbul daripada, makanya I call to mind, then my hope will come. Gitu loh, iya kan? Ini kan luar biasa, ya kan? Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Musa, para nabi, kemudian Daud. Petrus bilang begini, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Itu 2 Petrus 1 ayat 13. Roma 15 ayat 15, Paulus katakan, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. There's a great deal of ministry on reminding in the Bible.
Yesus sendiri waktu dia menjelaskan job description daripada Roh Kudus, dia bilang apa? Di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Berarti kita parah bro. Kita suka lupa. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah, satu hal yang kita perlu sadari, the first one, yang orang pertama yang perlu diingatkan itu adalah saya. Katakan sama, orang pertama yang perlu diingatkan adalah saya. Amin. Nah, ini merupakan satu kenyataan, makanya Ratapan ngomong begitu. I call this to mind, therefore I have hope. Kalau kita nggak sering mengingatkan diri kita, wait a minute. Kenapa kita perlu sering mengingatkan diri kita? Karena pikiran kita punya kecenderungan mendominasi pikiran kita dengan hal yang kita mau percayai. Iya kan? Jadi bagaimana mengatasi kebiasaan lupa? Yang pertama, call to mind regularly. Sering-sering, secara deliberate. Ya, jangan pernah lupa. Saya kalau dalam keadaan yang sangat discouraging, saya buka catatan lama saya. Janji Tuhan apa sih? Saya 27 tahun di Boston, aduh itu penuh dengan ratapan tangis dan ya ada sukacita juga, tapi di saat-saat yang paling tough dalam hidup saya buka catatan saya, janji Tuhan dulu apa, and then baca dan katakan, supaya kamu ingat, you have to call mind regularly, you have to memorize with discipline. Kamu harus mengingatkan menghafalkan dengan disiplin. Kita tuh bisa melatih banyak otot disiplin kita, betul ya? Beberapa bulan yang lalu saya di terapi karena back pain. Terus satu hal yang terapis saya katakan kepada saya, dia tanya saya, kamu kalau bangun gimana? Dia observe saya gimana. Ini ada coach di sini, kalau salah tolong dibenerin coach ya. Satu hal yang dia bilang ke saya gini, okay, you are doing something but using the wrong muscle. What I'm going to teach you is that you're going to do the same thing but using the proper muscle. Jadi terapi itu adalah menggunakan otot yang seharusnya. Gitu loh. Lah kita nih yang perlu kita latih otot untuk mengingat janji Tuhan. Ini perlu sering kita latih. Kalau enggak kita perlu ke terapi terus konselor pastor, tolong pastor, konselor gitu. Enggak ada yang salah dengan seorang konselor gitu ya. Tapi saya yakin ya kita harus bertumbuh kuat juga ya. Dan bagaimana caranya? Call to mind often, use your memorization muscle. Latih untuk mengingat dan mengucapkan, sering-sering mengucapkan itu dan memanggil itu. Dan yang ketiga yang saya temukan ini sangat beneficial, sangat practical, itu bukan hanya apply, tapi ajarkan ke orang lain. Karena kamu akan mengingat lebih baik pada saat kamu mengajarkan itu kepada orang lain. Di dalam ilmu edukasi dikatakan apa yang kamu ajarkan ke orang lain, seolah-olah kamu punya beban moral, tanggung jawab bahwa gue udah ngajarin ke orang lain nih. Halo? Tanggung jawab gue adalah gue harus melakukan apa yang gue ajarkan. Gitu ya, ada amin semuanya? Dan kemudian ya simple accountability. Kita tidak hidup di ruang vakum, tapi kita ada di dalam satu family. Ada amin? Your mind will always find a way to make your ideas or thoughts appear to be true unless you call to mind something greater. Nah ini bahayanya. Karena pikiranmu ini sangat deceiving. Seringkali Amsal katakan pemikiran orang, jalan masing-masing orang benar menurut pandangannya masing-masing gitu ya. Tapi Tuhan yang menguji hati. Jadi pikiran kita ini seringkali menyesatkan, bisa membuat sesuatu itu nampak sebagai kenyataan atau kebenaran. Sampai kita memanggil hal yang lebih besar, yaitu adalah firman Tuhan atau janji Tuhan. Ya kan? Baru itu yang shadow itu hilang di tengah-tengah sinar yang tidak padam. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kamu tahu-tahu, saya sebagai hamba Tuhan, if you are like me, there are days di mana tahu-tahu tanpa sebab saya depressed. Halo? Dan semua pikiran yang buruk itu masuk. Betul? Ada pikiran, people just don't appreciate me. Halo, pastor tuh nomor 1 tuh pikiran itu tuh. Oh, you know what? They just hate me. They don't love me. Betul ya? Itu kalau dibiarkan terus-terusan berkicau, itu bisa jadi kebenaran loh. Minister of propagandanya Hitler, Goebbels tuh bilang, kebohongan yang diulang berkali-kali akan jadi kebenaran. Dan itu kenyataan. Kalau kita biarkan kebohongan itu parking rent free di otak kita,
Berulang-ulang di rehearse, echo jadi voice. And it's not gonna take long until voice itu jadi truth buat kamu. Makanya kita perlu panggil yang lebih besar. Yang tidak berubah dulu sekarang selamanya. Yang sekalipun bumi berlalu akan tetap ada, yaitu firman Tuhan. Janjinya dia. Your mind is deceiving, by the way. Pemikiran kita ini bisa menyesatkan, by the way. Sebaik-baiknya Anda dan saya, kita adalah makhluk yang butuh kasih anugerah Tuhan. Kita tidak sempurna, kita broken because of sin. That's why kita butuh Yesus Kristus. Sebaik-baiknya Anda, sepintar-pintarnya Anda, kita butuh kasih anugerah dan hikmat daripada Tuhan. Makanya hati-hati, ujungnya itu adalah kita harus call to mind. So I call to mind often, therefore I have hope. Why do we need to call to mind often? Kenapa kita mesti sering memanggil, kita mesti sering mengingatkan? Karena kita sering lupa. Sering. Mulai dari sekarang, catat janji firman Tuhan. Memorize. Ajarkan dan aplikasikan. Have accountability and call it often. Ada amin? Yang ketiga, musuh daripada pengharapan itu adalah kekecewaan. Kekecewaan. As I said, it's very personal. Tes, oke. Anda bisa tambah lagi, tapi saya share hari ini 4. Yang ketiga kekecewaan. Ya, saya ingat waktu murid-murid sesudah Yesus disalibkan dan dikuburkan, ingat murid-murid yang jalan ke mana itu? Emmaus ya. Itu di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, Anda baca sendiri, saya kepanjangan kalau saya baca. Tapi di ayat 17 Yesus bilang gini, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percapkan sementara kamu berjalan? Yesus cuma nanya gitu loh. Ya kan? Langsung dibilang, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Langsung muka yang muram. Terus ayat 21 dibilang begini. Jadi mereka kan cerita tentang Yesus yang mereka idolakan. Terus tahu-tahu Yesus disalibkan. Nah terus ayat 21 yang menarik, mereka bilang begini. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dalam bahasa Inggris bilang, but we have had hope that he was the one who was going to redeem Israel. Jadi kecewa, mereka kecewa gitu loh, ya kan? Saya mau katakan kepada Anda, kekecewaan itu ya nggak bisa dihindarkan ya. Tetapi saya mau ajarkan kepada Anda bahwa di dalam kekecewaan itu termasuk bagian daripada Tuhan mempersiapkan hati kita, mendewasakan kita. Gitu loh. Seringkali kekecewaan itu terjadi karena kita punya expectation yang berbeda gitu ya. Expectation yang berbeda yang pertama. Ya mereka mengira Yesus tidak akan menebus mereka, akan menjadi Mesias buat mereka dengan cara tidak mati tapi merebut tahta daripada Romawi gitu ya. Padahal Yesus sudah bilang berkali-kali, untuk aku bisa memenuhi janji Bapakku ya aku harus melalui jalan ini gitu. Tapi mereka nggak nangkep gitu loh. Punya different expectation. Nah, saya mau ajak kepada Anda hari ini bagaimana kita mengatasi kekecewaan. Yang pertama, jangan mengucilkan diri Anda dari orang lain. Ini kebiasaan kita ya. Orang nih kalau udah depresi, the last thing they want is to be surrounded by people. Gitu. Kalau udah kecil hati, selalu gitu. Just leave me alone gitu ya. Anda harus tahu bahwa justru pada saat Anda minta Anda dibiarkan sendiri, itu adalah kejatuhan Anda. Anda butuh orang lain. Kitab pengkhotbah katakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Itu ya. Kalau yang satu jatuh, ada yang mengangkat. Tahu malangnya orang yang jatuh tapi tidak bisa mengangkat. Murid-murid ini pada waktu Yesus mati, mereka tercerai-berai, termasuk 2 murid ini. They left Jerusalem, padahal Tuhan Yesus bilang nantikan janji Bapa di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan keluar dari the mother church, tapi dia justru malah keluar. Mereka berjalan 7 mile menjauhi janji Tuhan. 7 mile. Mereka mengucilkan diri mereka. Saya mau katakan kepada Anda, don't do that. No matter how disappointed you are, ketahuilah bahwa yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan yang menjanjikan itu setia kepada kita. Ada amin? Yang kedua, ini tantangan buat kita jemaat gereja Pantai Costa Karismatik ya.
kita senang banget dengan quotes, dengan ilustrasi, dengan inspirasi. Tapi yang penting buat kita tuh bukan itu. Yang kita perlu penting itu kita harus cari tujuannya. Purpose. We need to see the purpose in God's word. Not just the inspiration, not just the poetic expression. Tapi apa? Ini ayat bicara apa? Ini janji ini bicara apa? Saya berharap bahwa Anda mendengarkan khotbah saya hari ini jangan saya sering ngasih kutipan gitu ya, tapi jangan kutipan saya yang diingat. Tapi tujuan Tuhan buat apa? Anda ini apa? Kita sebagai hamba Tuhan pada saat mempersiapkan firman Tuhan itu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan ada beberapa hal yang selalu kita lihat gitu loh. Ada kata-kata kunci, ada beberapa tujuan. Setiap hamba Tuhan pasti begitu, ya kan? Kita membicarakan firman Tuhan udah ada nih beberapa nail yang kayaknya ini yang Tuhan mau. Ini salah satunya yang saya mau bicara kepada Anda. Find the purpose in God's word. Not just the poetic, not just the inspiration, not just the Instagrammable, TikTokable things that you can just screen and then put it on reels. But what does it say to you? Ini bicara apa? Ini sedang bicara apa? Find the purpose, cari tujuannya. Dan always miliki hati yang mudah diajar, karena kekecewaan itu, kenapa kekecewaan itu adalah hal yang seringkali menggagalkan orang? Karena itu very integral, sangat dalam bicara hati. Justru itulah fokus Tuhan mendewasakan kita, selalu mulai dari hati. Tuhan mendewasakan gak mulai dari rambut. Kalau iya saya gak akan botak. Tuhan mendewasakan gak akan mulai dari skincare. Dia gak akan mulai dari yang lain, dia mulai selalu dari hati. Dia akan mulai dari hati. Karena sebagaimana hatimu, segitulah terpancar kehidupanmu, itu akan seperti itu. Jadi kenapa kekecewaan itu tool yang sebenarnya sangat powerful untuk membentuk kita. Karena di dalam kekecewaan itu pada saat kita merasa vulnerable, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Lebih jelas. Iya kan? Ada pepatah di Amerika bilang, joy has a way of whisper the truth. Tapi pain shouts in your ear. Ya. Di dalam sakit itu, kebenaran itu berteriak sepertinya. Kalau lagi happy, kebenaran seperti berbisik. Nggak pay attention banget, tapi pada saat kamu sedang sakit itu, kecewa itu, nah itu kebenaran. Jadi, saya senang Pastor Rick Warren bilang, God never wastes a hurt. Saya yakin banget, Tuhan pakai kekecewaan untuk membuat kita ini kembali ke titik yang benar. Bahwa bukan kita fokusnya, tapi Tuhan fokusnya. Dan izinkan dia memakai hati kita untuk bisa dibentuk. Ada amin? Jangan pernah meninggalkan hadiratnya. One of the things that I love about ECC is that we're serious about worshiping God. Ya. Hadirat Tuhan bukan hanya di worship, by the way. But one of the things that I like tentang hadirat Tuhan di gereja ini adalah kita senang menyembah Tuhan. Ya, ini sebagian kecil daripada hadirat Tuhan yang kita alami ya. Tapi di rumah, dalam kehidupan kalian, sadar akan hadirat Tuhan. Jangan pernah meninggalkan. Yang terakhir, when the spiritual high, go in faith. Kita orang karismatik Pantekosta seringkali nyarinya yang excited, bulu kuduk merinding gitu. Tuhan gak ada hubungan sama bulu gitu ya, by the way. Saya pernah di dalam pelayanan bahkan sering, di mana saya tidak merasakan seperti sesuatu yang kuat, tapi saya tahu ini perkataannya. Dan saya beriman bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Dan lakukan dengan iman, bukan dengan perasaan. Ya kan? When the spiritual highs end, go with faith. Because faith at the end of the day is the one yang harus kita andalkan. Bukan perasaan kita, bukan gitu ya. Bukan spiritual high, tapi faith. Ada amin? Yang terakhir, yang merupakan musuh daripada pengharapan kita seringkali adalah salah fokus atau misdirected focus. Salah fokus ya. Di firman Tuhan ada 2 ayat yang saya mau kutip. Yang pertama dari Tuhan Yesus, yang kedua dari Rasul Paulus. Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu is a statement of emphasis ya. Itu statement of focus. Cari dulu. Jadi yang ini dulu, fokusin yang ini dulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Paulus kepada jemaat di Filipi bilang, no dear brother and sister, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Jadi jujur aja dalam kehidupan saya seringkali, ya itu, pada saat saya salah fokus, saya salah mengerti pengharapan dan janji yang Tuhan berikan kepada saya.
Dan seringkali saya gagal kandas di tengah jalan ya karena salah fokus. Misdirected focus. Saya mau share kepada Anda seorang figur. Ini passionnya saya sama Kanala ya. History, terutama World War II. Ini ada salah satu orang, mungkin Anda banyak yang gak kenal, namanya Andrew Jackson Higgins. Ada yang tahu gak di sini? Andrew Jackson Higgins nih, dia adalah pencipta dari yang terkenal tuh namanya Higgins Boat atau LCVP ya. Jadi LCVP itu Landing Craft Vehicle Personnel. Jadi yang tugasnya ini transporting tentara gitu ya. Nah, kenapa ini figur jadi penting? Karena gini loh ceritanya. Waktu Amerika masuk ke Perang Dunia Kedua, itu the definitive point dalam Perang Dunia Kedua itu adalah waktu pendaratan di Normandy ya. Itu kan saya juga nggak ingat tanggal itu, Juni berapa tahun 44 ya, Juni 6 tahun 44. Nah, Juni 6 44 itu Amerika sebelumnya kan nggak ikut perang dunia, jadi mereka korban daripada Jepang di tahun 41 waktu 2/3 armada mereka dihancurkan di Pearl Harbor ya. Jadi waktu mereka masuk perang dunia kedua, angkatan udara, angkatan laut itu fokusnya lagi membangun kapal yang besar. Kapal induk, kapal destroyer, fregat gitu ya. Datanglah Andrew Jackson Higgins, dia bilang, if you want to win the war ini, terutama campaign yang di Eropa, you need a smaller boat. Karena kan mereka nyebrangnya dari Inggris, masuk dari selatnya itu ya. At some point itu kapal yang besar udah gak bisa masuk. Nobody saw that, dan semua fokus membangun kapal yang besar. Datanglah seorang Andrew Higgins yang ditolak oleh Navy, tapi dia persisten, dia kata, you need a smaller boat. Jadi here's the man who saved the world by thinking small. Jadi fokus itu seringkali kita salah, kita mikir kalau fokus itu artinya harus yang besar. Fokus untuk berdampak tuh nggak selalu harus besar. Betul? Oh iya, bicara sama dokter bedah. Mereka fokusnya bukan yang besar, yang kecil-kecil. Tapi as long as you get it right, the smallest thing can make a difference. Jadi jangan salah fokus. Nah, waktu pendaratan di Normandy itu ada kurang lebih sekitar 156.000 tentara sekutu. Amerika 75.000 kalau nggak salah, setengahnya lah ya. 73.000 sorry. 15.000 dari kapal airborne ya. Ya kalau pernah nonton Band of Brothers. Nah guess what, 57.500 itu ditransport pakai ini. Makanya waktu itu General Eisenhower bilang, it was Andrew Higgins who won the war for us. Kalau bukan dia, strategi kita di perang dunia ini pasti sangat berubah. Here's a man who won the war by thinking small. Jadi hari ini bukan firman Tuhan, tapi hidup ini kan merupakan refleksi dari hikmat Tuhan ya. Saya mau katakan kepada Anda, fokus itu gak harus besar, gak harus mulia. Banyak orang berpikir, oh kalau aku mau hidup jadi leader, jadi orang yang dipakai Tuhan, fokusnya harus, gak penting. Yang penting fokus yang memang Tuhan berikan kepadamu itu jangan kamu hilang. Yang paling penting adalah antara kamu dengan Tuhan, hubungan kamu ya. Kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya. Cari kerajaan Tuhan tuh gak selalu publik loh. Halo. Cari kerajaan Tuhan tuh gak selalu di atas mimbar. Cari kerajaan Tuhan tidak selalu disertai dengan spotlight. Seringkali cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya terjadi pada saat tidak ada yang lihat. Pada saat Anda harus setia sekalipun Anda sudah dikhianati berkali-kali. Pada saat Anda setia dan tidak ada yang tahu Anda setia dan tidak ada yang peduli Anda mau setia atau enggak. Tapi fokus yang kecil itu bisa menjadi perbedaan yang besar di dalam kerajaan Tuhan. Jadi jangan sampai Anda salah fokus. Ada amin. Anda harus punya fokus yang benar. The most common misdirected focus yang pertama, fokus akan hal-hal yang negatif. Seringkali kita nih fokusnya sama yang negatif. Ya. Di dalam psikologi ada yang namanya psychology bias. Otak kita signalnya itu di X-ray. Pada saat diberikan hal yang biasa, misalnya sendal, kotak tisu, itu signal elektriknya biasa. Tapi pada saat diberikan foto tabrakan, ayam kepotong berdarah-darah, itu signal elektriknya langsung. Jadi pada dasarnya memang kita punya yang namanya psychology bias. Kita punya tuh yang namanya negativity bias. Gitu. Jadi kita harus melatih diri kita, makanya tadi yang Amsal dalam ratapan katakan, I call to mind often, therefore I have hope. Mari kita melatih diri kita.
Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 8 itu dikatakan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Focus on that thing. Don't focus on the negative, focus on the positive. Ada amin? Jangan fokus ke kaca spion. Di mobil ini ada 2 kaca. Tapi seringkali kita fokusnya ke spion, ngeliat, oh ada polisi nggak ya? Apalagi kalau lagi ngebut polisi. Anda kalau nyetir keseringan fokus ke kaca spion pasti nabrak. Dan seringkali kita fokus ke masa lalu yang di belakang. Padahal ada kaca yang lebih besar di depan kita, itu windshield. Itulah kaca yang kita pakai untuk melihat apa yang di depan. Focusing on what is ahead of you. Focusing on where you are going instead of where you've been. Jadi jangan fokus sama yang negatif. Saya hidup udah cukup banyak ngalamin hal yang negatif, but let me tell you something. I say this every time. Saya lakukan ini, saya katakan ini sering. Those things doesn't define me. Hal-hal itu tidak membentuk siapa saya hari ini. Tidak menggagalkan saya siapa hari ini. Tapi ada begitu banyak hal di masa depan nanti yang masih akan terjadi, yang akan lebih penting buat saya. Bukannya kita gak belajar dari pengalaman. Kita belajar, tapi kita gak fokus kepada yang di masa lalu yang negatif. Amen. Yang kedua, most common misdirected focus. Fokus pada orang lain. Fokus pada orang lain. Jangan fokus sama orang lain. Hidupmu exciting. Hidupmu penuh dengan hal yang luar biasa. Jangan tergoda atau jatuh ke dalam comparison trap. Tapi sebaliknya saya mau katakan kepada Anda, belajar untuk mensyukuri, menikmati. Like I said to you, this is personal. Sebagai hamba Tuhan, saya sering terjebak dalam comparison trap. Saya jujur. Apalagi kalau buka Instagram. Apakah saya ada di Instagram? Ada. Gitu. Tapi yang saya mau latih diri saya, bukan hal-hal eksternal di luar diri saya. Ada amin? Saya mau ajak setiap daripada Anda, latih dirimu. Fokus yang benar. Sekalipun itu kecil, tapi kalau itu fokus yang Tuhan mau kamu fokus. Itu akan membuat perbedaan yang luar biasa dalam hidupmu. Dan itu akan membuat pengharapanmu tumbuh subur. Amin. Saya tutup sekali lagi dengan ayat ini. Ratapan 3, 21, 23. Yet hope returns when I remember this one thing. The Lord's unfailing love and mercy still continue. Fresh as the morning, as sure as the sunrise. Call it often. Call it often. Call it to mind. Panggil itu. Ingatkan lagi. Ingatkan lagi. Kiranya semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amen. Let's pray. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, aku mau mendoakan buat keluargaku di sini. Di ICC Jakarta yang luar biasa. Tuhan, pada saat kami mau berharap, seringkali kami mengalami begitu banyak kekecewaan. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa biar Engkau boleh melayani setiap daripada jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan, bantu setiap daripada kami yang mengalami ya Tuhan, sedang berada di dalam proses. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka ya Tuhan keyakinan bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan, kalau memang ada hal yang kami lakukan atau yang kami tidak lakukan yang menyebabkan penundaan ini, Tuhan ajar kami untuk kami boleh berubah ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa hari ini kalau ada halangan yang disebabkan oleh musuh kami, kami tahu bahwa Engkaulah panglima kami, Engkaulah yang melindungi kami. Bahwa tidak ada yang lebih daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup ya Tuhan berperang bersama-sama dengan kami dan bagi kami. Engkaulah pembuka barisan kami, Engkau penutup barisan kami ya Tuhan. Nah, hari ini Tuhan, kalau memang Engkau mengizinkan kami untuk melalui lembah proses, lembah delay, kami percaya itu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.